Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dibancarluaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baijah Sendang Sumber Cirebon, radioku Inspirasi Spirit Hati. Apa kabar sahabat radioku semuanya? Kami doakan kabar sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilaksanakan, apapun aktivitas sahabat, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini ya, tepatnya di hari Rabu 9 Safar 1446 Hijriah, bertepatan di tanggal 14 Agustus 2024. Program acara Pesantren Hatiku ya hadir kembali di ruang dengar sahabat radioku semuanya, bersama narasumber kita yang setiap insya Allah setiap Rabu belajar bersama beliau, yaitu Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu dengan kajian kitab Aqidatul Awam. Langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio radioku Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang Farhan. Gimana kabarnya Kang Farhan? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Farhan, keluarga semuanya alhamdulillah sehat, dan kita doakan mudah-mudahan sahabat radioku semuanya sehat, Ustaz. Amin amin insyaallah sehat, diberikan keberkahan rezeki dan juga diberikan keistiqomahan untuk berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin insyaallah. Baik Ustadz, kita akan kembali belajar dan kitab yang kita akan kaji yaitu masih kitab Aqidatul Awam, Ustadz ya. Dan yang akan kita bahas ini, kalau boleh tahu dikasih bocoran dikit tentang apa, Ustadz? Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas paman-paman baginda Nabi Muhammad, paman dan bibinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama mungkin membahas sedikit dari Isra dan Mi'raj. Baik sahabat radio, kita akan membahas ya tentang paman dan bibi baginda Nabi Muhammad, dan tadi juga nanti akan kita bahas juga tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz untuk memberikan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa inda dzikri ahbabihi wa asyrafi khalqihi wa ajalli abidihi tatanazzalu rahamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala Sayyidina Muhammadin imami ahli al-ardi was samawat wa ala alihi wa ashabihi sadatil gadat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya rabbana idza syi'ta anta ja'alal hazana sahla ya man waffaqa ahlal khairi lil khair wa a'anahu alaihi waffiqna lil khairi wa a'inna alaihi. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami cintai dan yang kami muliakan guru mulia kita Buya Yahya beserta segenap keluarganya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala juga mengkabulkan hajat-hajat beliau. Jalan dakwah beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari dakwah atau dari nasihat-nasihat beliau insyaallah. Kemudian para kru radioku dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan didekatkannya atau diberikan kita taufik untuk apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita dijadikan orang-orang yang selalu dekat
kepada Allah dengan sengaja atau tidak sengaja. Misalkan ada di luaran sana tiba-tiba mendengarkan suara ini, atau sedang mendengarkan radioku, atau nasihat-nasihat Islam, atau ayat suci Al-Quran gitu. Nah, itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba tersebut kebaikan. Karena nikmat dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kedekatan kita berbuat taat itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan ke semua orang, tapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita di dalam satu nikmat, kita jaga nikmat tersebut, kita maksimalkan nikmat tersebut, kita jadikan nikmat tersebut untuk apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya membaca Al-Qur'an atau mendengarkan kajian-kajian ilmiah seperti yang sekarang kita insyaallah akan bahas, sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah nikmat yang patut disyukuri. Sampai ada salah satu penyair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika engkau di dalam satu kenikmatan, diberikan satu nikmat kepada dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, far'aha, jaga nikmat ini. Fa innal ma'asi, apa yang membuat nikmat ini akan hancur? Maksiat, jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala, lalainya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma lalai, tapi dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, akan menghilangkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ini sudah beri kepada kita. Nah, wadawim ala syukril ilah, tapi bagaimana nikmat itu akan terjaga dan dilanggengkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadawim ala syukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu jika memberikan nikmat kok hamba ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal ilaha sari'un niqam, maka pembalasan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat daripada apapun. Dia punya nikmat yang banyak, tidak ada rasa syukur yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kapan waktu bisa Allah Subhanahu wa taala cabut, kapanpun, tidak menunggu banyak waktu atau lamanya waktu. Itu namanya istidraj, nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi Allah ingin menjadikan hamba tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan apa yang sudah kita istiqomahkan insyaallah, sampai kepada pembahasan tentang paman-paman dan bibinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nadhimu rahimahullah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala an-nadhimu rahimahullah, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Safiyyatun dzatu ihtida. Di bait ini Said Ahmad Al-Marzuki menceritakan paman-paman dan bibi-bibi baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang dicatat atau yang ditulis oleh nazim ini adalah paman dan bibinya yang sudah masuk Islam. Di antara yang paman bibinya baginda Nabi yang masuk Islam adalah Hamzah dan juga Abbas, Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Abbas. Ini dari kalangan pamannya Nabi yang ikut agamanya baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun dari kalangan bibinya baginda Nabi Muhammad SAW, itu ada Sayyidah Safiyah dzatu ihtida katanya. Yang harus kita ikuti beliau-beliau. Di samping kedekatannya secara nasab dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi beliau-beliau juga mendekatkan diri beliau untuk mengikuti dan beriman kepada syariat Allah melalui Rasulnya, melalui Nabi Muhammad SAW. Adapun pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, para ahli sirah ada yang berkata pamannya itu ada 12.
Di antaranya Abu Thalib, juga pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Hamzah, Sayyidah Hamzah. Sayyidah Hamzah ini paman baginda Nabi Muhammad SAW, plus beliau juga saudara sesusuan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sama-sama disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Jadi kakak adik secara rodok, tapi posisi Sayyidina Hamzah adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidah Hamzah ini anak dari Halah bintu Uhaib, wa huwa amhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, Halah bintu dan Hamzah ini adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih tua umurnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit. Jadi paman yang hampir dikatakan hampir seumuran gitu. Bedanya para ulama ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang beberapa bulan, ada yang pendapat yang paling masyhur beda 2 tahun kalau tidak salah. Yeah. Nah, 2 tahun lebih tua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Julukan dari Sayyidina Hamzah ini adalah Asadullah wa Asadur Rasulih, katanya. Singanya Allah dan singanya Rasulnya. Kenapa dinamakan singanya Allah dan singanya Rasulnya? Karena beliau adalah seorang yang pemberani sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam pun beliau sangat semangat di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah berada di peperangan seakan-akan beliau adalah raja di peperangan tersebut. Makanya dikatakan dijuluki Asadullah wa Asadur Rasulih. Dan mengikuti beberapa peperangan yang diikuti baginda Nabi Muhammad SAW, mengikuti perang-perang yang awal pasti beliau ikut, seperti perang Badar dan juga perang Uhud, perang Badar dan perang Uhud. Di perang Uhud beliau meninggal dalam keadaan syahid. Nah, dibunuh oleh salah satu budak dari Habasyah yang bernama Wahsy. Nah, Wahsy ini budak yang diperintah oleh Hindun, yang pada akhirnya Wahsy dan Hindunnya ini adalah orang-orang yang ikut agamanya baginda Nabi Muhammad SAW, masuk Islam pada akhirnya. Nah, ketika Sayyidah Hamzah ini dibunuh di peperangan tersebut, katanya para ulama terdapat sekitar 80 luka di tubuhnya Sayyidah Hamzah. Di antaranya 80 itu campuran, ada yang tebasan pisau, ada yang tusukan panah, dan juga tusukan tombak dari lawan-lawannya. Belum lagi Wahsy itu membelah perut Sayyidah Hamzah, kemudian Hindun pun memakan, di satu riwayat memakan jantung jantungnya Sayyidah Hamzah itu, untuk seakan-akan memberikan bersyukur atau sudah terbalas itu, senang dengan terbalasnya dendam Hindun tadi, karena Sayyidah Hamzah termasuk orang-orang yang membunuh pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya adalah suami-suami dan ayah-ayah daripada orang-orang yang pembesar orang Quraisy tersebut. Nah, itulah karena beliau perjuangannya itu sangat besar dalam Islam, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyebutkan kalau Sayyidus Syuhada adalah Hamzah. Pamanku Hamzah ini adalah pemimpin para orang-orang yang syahid. Loh, kenapa? Bukannya ada satu riwayat juga di hadis, kalau tidak salah itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya nanti pada hari kiamat di surga itu yang memegang royah atau bendera orang-orang yang syahid kumpulnya itu, yang megang pemimpinnya adalah Sayyidina Zakaria, anaknya Sayyidina Harun alaihissalam. Nah, itu
adalah sayyidu syuhada. Nah, para ulama menjawab maksudnya baginda Nabi sayyidu syuhada adalah khusus di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, pemimpin para syahidnya adalah Sayyidina Hamzah tadi. Jadi Sayyidina Hamzah adalah pemimpin syahidnya di umat baginda Nabi Muhammad. Adapun keseluruhan tadi Sayyidina Zakaria tadi. Itu cerita singkat tentang Sayyidina Hamzah. Yang kedua adalah ada paman Nabi Muhammad SAW juga namanya Abbas. Wa ummuhu, dan juga ibunya Abbas adalah Qailah bintu Hayyan. Nah, Abbas anaknya Qailah bintu Hayyan. Kalau Hamzah tadi anaknya ibu dari Halah binti Uhaib. Abbas ini paling kecilnya paman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya paman yang paling hampir seumuran banget dengan Rasulullah adalah Abbas tadi. Nah, bedanya ada yang bilang tadilah namanya riwayat kan, siro ini kadang beda-beda. Ada yang bilang 2 tahun juga. Nah, Hamzah tadi kan juga lebih tua dari baginda Nabi. Ada yang bilang Hamzah 4 tahun, lebih tua dari baginda Nabi. Adapun Abbas ini lebih tua dari baginda Nabi 2 tahun. Abbas ini ayah daripada Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Yang kecilnya itu, yang rujukan ulama atau rujukan para sahabat, para tabi'in, kita di dalam ilmu tafsir itu pasti sanadnya atau ilmunya itu diambil pendapatnya dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas ini, mendapatkan keberkahan berkat doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Katanya, ya Allah berikan pemahaman agama terhadap Abdullah ini, dan juga wa 'allimhu ta'wil, berikan dia ta'wil Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an dengan secara menyeluruh. Makanya cerita sedikit tentang Sayyidina Abdullah ibni Abbas ini. Ketika itu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabatnya yang ahli-ahli Al-Qur'an di dalam satu ruangan gitu. Kayak duduk-duduk tapi membahas ilmu. Iya. Yang ahli-ahli Al-Qur'an, Mu'ad misalkan, atau Sa'ad, dipanggil semua di satu ruangan tersebut. Dan Sayyidina Umar membawa Abdullah ibni Abbas ini masuk. Istilahnya paling kecil, anak-anak yang lain udah tua-tua. Iya. Nah, ini paling kecil di antara sekian banyak sahabat ya. Banyak sahabat yang yang berkumpul hadir di situ pada waktu itu. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada mereka semua, apa yang antum tafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Futuh atau fatah, pembuka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsir antum di dalam ayat ini? Semua dari sahabat-sahabat besar itu mentafsiri satu-satu, hampir semuanya sama. Ini akan menunjukkan kejayaan Islam. Ini akan menunjukkan bahwasanya Islam akan melebar luas ke penjuru negeri. Ini ya tentang kemuliaan Islam. Sampailah Sayyidina Umar berkata kepada Ibn Abbas, "Ma ra'yuka ya Ibna Abbas an hadhil ayah?" Mungkin. Apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini? Kalau kamu mau berpendapat apa tentang Al-Fatah ini, idza jaa nasrullahi wal fath? Katanya Ibn Abbas, kalau saya wallahu a'lam, tapi saya melihat, katanya, hadza na'yun, ini adalah kabar duka untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda. Yang lain khobarnya senang-senang semua, Islam akan menyebar, Islam akan terbuka kemana-mana, Islam akan membuka semua penjuru negeri. Kalau Ibn Abbas bilangnya ini adalah kabar duka yang
dipertunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini isyarat yang latif, yang lembut, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang sahabat-sahabat yang berkumpul di situ kaget dengan pendapat Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini. Kok bisa? Iya, kalau Islam udah katanya sahabat fulan akan menyebar ke seluruh penjuru negeri, Islam akan membuka semua negeri-negeri yang tadinya ada kekufuran, Islam akan tersebar luas, agama Islam agama yang akan abadi. Maknanya tugas para nabi itu sudah selesai di muka bumi ini. Tersisa apa? Tersisa bahwa beliau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ sahabat-sahabat yang tadi besar, yang orang-orang besar daripada sahabat yang alim-alim, dan termasuk Sayyidina Umar juga mengetahui bahwasanya Imam Ibnu Abbas ini, Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini adalah orang yang lebih faham dari siapapun tentang Al-Quran. Dari situ jadi dihargai dan dihormati, apa-apa merujuknya ke Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Nah, itu anak daripada Al-Abbas. Abbasnya ini adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas ini, pamannya Nabi Muhammad ini, dia itu ketika perang Badar masih ikut dengan barisan orang-orang kafir. Ada beberapa versi sirah, riwayat sejarah. Ada yang bilang Sayyidina Al-Abbas ini sudah masuk Islam sejak lama, tapi dia ini diperintah oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyembunyikan keislamannya itu. Nah, supaya yatatabba akhbar Quraisy, katanya kayak gitu. Untuk mencari tahu, menjadi mata-mata intel. Nah, apa nih orang Quraisy mau ada penyerangan kepada Madinah, atau Rasul ingin disandra atau seperti apa. Nah, khabarnya atau kabar-kabarnya tahu dari Al-Abbas ini. Makanya dia pas perang Badar masih ikut di barisan orang-orang yang musyrik. Itu pun secara terpaksa beliau ikut barisan itu. Wa usira ma'aman usir. Kemudian juga termasuk menjadi tawanan lah, tapi tidak sampai dibunuh karena Rasul mewanti-wanti, kalau dapat paman saya yang namanya Al-Abbas, paman saya, tolong jangan ada yang bunuh. Nah, kayak gitu. Jadikan tawanan saja. Nah, sahabat semuanya diberitahu seperti itu. Akhirnya ya pas perang pun nggak ada yang ngincer lah istilahnya, seperti itu. Adapun itu ya tetap ditawan supaya tidak menjadi ketahuan kalau ini nggak diincer gitu kan. Akhirnya ditawan saja, tetap ikut dalam tawanan. Kemudian menembus dirinya sendiri. Al-Abbas minta, saya ini dibebaskan dengan tebusan dari saya sendiri. Nah, kayak gitu. Kemudian masuk Islam lah. Masuk Islam dan masih menyimpan keislamannya beberapa tahun. Nah, itu sedikit dari Al-Abbas, ayah dari Sayyidina Abdullah ibni Abbas, keponakan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah ibunya Abu Thalib adalah Fatimah bintu Amru ibni Abid. Fatimah bin Amru bin Abid. Dan Abu Thalib ini beserta ayah baginda Nabi Muhammad SAW ini satu ibu. Nah, dan Rasul SAW ikut hidup bersama Abu Thalib ini di usia 8 tahun. Termasuk paman yang kasih sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW melebihi kasih sayang kepada anak-anaknya yang lain. Jadi Abu Thalib adalah
ayah dari Sayyidina Ali. Kan? Sayyidina Ali Ali bin Abi Thalib. Nah, Abu Thalib ini lebih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang sayangnya beliau kepada Sayyidina Ali dan saudara-saudaranya yang lainnya. Ikut terus menjaga dan tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan anak yang sembarangan. Karena apa? Karena menyaksikan mukjizat atau perkara yang di luar nalar manusia yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu. Irhas Jadi, gitu ya? irhas. Kalau amrun khariqun lil ada ini sesuatu yang keluar dari batas nalar manusia, sesuatu yang ajaib lah. Itu kalau di tangan para nabi dilihat ini sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi. Kalau sebelum jadi nabi namanya irhasot. Tadi namanya irhasot, bukan mukjizat. Kalau setelah diutus jadi nabi namanya mukjizah. Kayak mukjizah rembulan dibelah dengan jari beliau itu namanya mukjizah. Air keluar dari telunjuk beliau itu namanya mukjizah. Karena setelah jadi rasul baru terjadi perkara tersebut. Isra dan Mi'raj yang akan kita bahas itu adalah mukjizah. Adapun pas kecil misalkan diasuh oleh Sayyidah Halimah, kemudian subur di tanah tersebut yang tadinya gersang, itu namanya irhas. Nah, kalau kepada para wali-walinya Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah namanya karomah. Kalau kepada orang-orang biasa seperti kita misalkan namanya maunah. Kalau kepada orang-orang yang fasik namanya istidraj. Tadi Allah memberikan keajaiban kepada orang tersebut, tapi Allah ingin menghempaskan dia ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kepada orang-orang yang kayak Musailamah al-Kadzab namanya ihanah. Itu beberapa perkara-perkara yang ajaib atau perkara-perkara di luar nalar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Thalib ini paman yang dari dulu membela baginda Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah SAW mendapatkan wahyu membawa agama baru di peradaban Arab itu, membawa agama Islam itu, tetap Abu Thalib ini menjaga Rasulullah SAW. Makanya apakah Abu Thalib ini Islam atau tidak Islam? Apakah Abu Thalib ini seperti siapa tadi Al-Abbas? Dia ini masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Ada yang bilang, termasuk ulama-ulama juga yang bilang kalau Abu Thalib tidak sampai masuk Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah diutus tapi tetap tidak masuk Islam. Nah, kayak gitu. Kalau abahnya baginda Nabi, orang tuanya baginda Nabi itu jelas sebagai ahlul fatroh tadi. Ahlul fatroh itu orang-orang yang hidup di antara dua zaman Rasul. Hidup di antara dua zaman Rasul, di tengah-tengahnya. Tidak menemukan Rasul yang pertama dan tidak menemukan Rasul yang terakhir tuh. Yang dekat dengan dia. Tapi dianya sudah meninggal duluan misalkan. Nah, tidak menemukan Rasul ini namanya ahlul fatroh. Atau ahlul fatroh itu adalah orang yang hidup di zamannya Rasul tersebut, tapi bukan Rasul yang diutus untuk kaumnya. Misalkan orang Arab hidup pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat lain di Palestina atau di Kudus atau di golongannya Bani Israel diutus. Nabi-nabi kan tidak terputus tuh, banyak tuh. Allah muliakan Allah kirim kepada Bani Israel ini nabi-nabi yang lain. Nabi, ada nabi dan rasul, ada nabinya saja dikirim ke orang Israel. Nah, di sini orang Arab tidak wajib iman kepada nabi yang diutus kepada Bani Israel, karena nabi itu selain Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya saja. Ini kaum Ad berarti nabinya ini. Ini kaum Al-Ahqaf, Wadi Ahqaf berarti nabinya Hud
Walaupun pada alaihissalam. satu zaman yang sama, Ustaz. Meskipun pada zaman yang sama, enggak wajib kita ikut. Nah itu tidak ada tuntutan untuk harus beriman kepada mereka. Nah itu namanya ahlul fatrah. Atau yang tadi antara Sayyidina Ismail, berarti kalau di Arab ini, sama Nabi Muhammad ini, dua zaman ini yang tengah-tengahnya ini namanya ahlul fatrah. Tidak nemuin yang awal, tidak nemuin yang akhir juga. Nah hukumnya apa? Hukumnya menurut ahli sunnah wal jamaah najun, semua itu selamat. Wa in ghayyaru wa baddalu. Bukan cuma itu, meskipun di antara mereka yang di kaum ahlul fatrah itu ada yang pertama kali mengubah agama, membuat agama sendiri. Saya yakin agamanya ini patung ini. Kemudian banyak pengikutnya. Nah karena tidak diutusnya satu nabi ke kaum tersebut, semuanya masuk surga. Karena tadi tidak ada rasul yang diutus di kaum tersebut. Itu ahlul fatrah. Nah Abu Thalib ini tidak termasuk ahlul fatrah, karena dia menemukan baginda Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan diutus oleh Allah. Nah makanya fafi islamihi khilafun, katanya. Di keislaman Abu Thalib ini adalah ada khilaf. Tapi sebagai seorang muslim atau mukmin yang baik, kita tahu perjuangan Abu Thalib itu meskipun mungkin ya tidak sampai memeluk agama Islam, tapi perjuangannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW melindungi dari orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy seperti Abu Lahab dan yang lainnya itu sungkan untuk menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW sampai derajat membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ini keponakan kesayangan dari Abu Thalib. Jadi karena ada nama Abu Thalibnya, dan Abu Thalib masih ikut agama kita orang, gitu. Masih ikut agama kita ini. Masa keponakannya meskipun menyimpang, dianggap menyimpang kan Rasulullah kan. Nah itu kita bunuh, ya kita menghormati perasaannya Abu Thalib itu. Tapi tidak sedikit juga ulama yang berkata bahwasanya Abu Thalib ini termasuk yang beriman juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk Abu Thalib ini yang tahu kecilnya baginda Nabi Muhammad SAW dan yang tahu itu ada keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya syair-syairnya banyak. Syair-syairnya kalau kita merujuk ke syair-syair lama itu banyak ditemukan Abu Thalib ini seakan-akan beriman, menunjukkan keislamannya, tapi tidak sampai bersahadat. Tapi syahadat atau enggaknya tidak ada yang tahu. Tapi dari syair-syairnya menunjukkan kalau dia ini orang-orang yang mempunyai iman dalam hatinya. Hukumnya seperti apa? Nanti diserahkan kepada Allah. Kita enggak usah remeh atau membiasakan lidah kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak semestinya. Tadi pernah waktu kecilnya baginda Nabi kan putih musyarrabun bil hamra, ada merah-merahnya gitu. Maksudnya putih kemerah-merahan, indah, ganteng lah, seperti itu parasnya baginda Nabi Muhammad. Waktu itu di Arab sedang ada paceklik, kekurangan air, tanaman-tanaman di kebun itu semuanya tidak mengalir airnya, tidak, gagal panen semuanya. Nah kalau kitanya apa, ada wereng atau apa ya seperti itu. Nah itu Abu Thalib, semua orang-orang yang tahu, karena tahu kabarnya baginda Nabi ini di Bani Sa'ad, di kelompok Sayyidah Halimah yang menyusui baginda Nabi, tiba-tiba tanahnya subur katanya. Akhirnya banyak obrolan seperti itu meminta ke Abu Thalib. Abu Thalib tahu kejadian-kejadian dan ada keistimewaan khusus di diri baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya membawa baginda Nabi Muhammad SAW keluar ke lapangan, diangkat anaknya, di istisqo. Nah istisqonya tapi tidak dengan sholat, tapi memohon kepada Allah atau Tuhannya dengan membawa Nabi Muhammad ini. Dalam syairnya, abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatan lil aramili yaludhu bihal hullaku min ali hashim. Banyak syairnya sampai akhir lah, kita bisa sebutkan mungkin. Katanya abyadun ini
si putih kecil ini. Yustasqal ghamamu biwajhi, yang kami minta dengan bawa bocah kecil yang putih, yang indah ini, yang ajaib ini. Kita meminta darimu yustasqal ghamamu, kita meminta air daripada awan-awan untuk menghujani tanah-tanah kita dengan wajah yang indahnya. Thimalul yatama, wajah yang kelak akan menjadi lambang atau orang-orang yang membentengi orang-orang yang yatim. Rumusnya orang yang yatim itu baginda Nabi Muhammad SAW. Kan udah yatim piatu lagi kan? Iya. Yatim piatu ditinggal ayah dan ibunya pas kecil. Makanya jadi thimalul yatama, katanya lambangnya orang yatim. Ismatan lil aramili, dia ini menjadi benteng orang-orang yang ditinggal oleh suami-suaminya. Nah, kayak gitu mungkin ada jadi di sana ada armalah, ada janda, ada janda itu ada dua di sana. Ada yang ditinggal, ada yang dicerai, ada yang hidup. Iya, dicerai hidup, ada yang ditinggal mati. Aromil ini termasuk yang ditinggal mati itu. Nah, nanti dia baginda Nabi ini adalah yang menjadi benteng mereka semuanya. Iya. Yaludhu bihal hulaku min ali Hashimin, katanya orang-orang yang hampir sekarat pasti memohonnya atau memintanya ini pengen melalui perantara anak ini. Akhirnya selang beberapa detik atau beberapa menit langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan. Nah, termasuk syair yang paling masyhur juga disebutkan Imam Zaini Dahlan, Imam Mufti di Mekah sana, mengarang satu kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Nama kitabnya Asnal Matalib, di dalam menyebutkan atau membuktikan bahwasanya Abu Thalib termasuk orang-orang yang selamat kelak di akhirat. Nah, termasuk syairnya juga ada di situ, katanya walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Saya sudah mengetahui bahwasanya agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk paling baiknya agama di dunia. Dari syair tersebut berarti seakan-akan beliau mengimani, saya sudah mengetahui bahwasanya agama yang di bawah Muhammad itu adalah termasuk paling baiknya atau paling baiknya agama yang ada di dunia ini. Nah, tinggal masalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau di ahli sunnah, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, itu adalah syarat keimanan. Ketika orang Islam dalam hatinya ada keimanan, orang di luar Islam, tapi dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada Rasulullah SAW dan belum bersyahadat, maknanya dia masih tetap dalam keadaan kafir di dunia. Hukum dunianya nggak boleh disolatin, nggak boleh karena bukan mukmin. Tapi dia percaya gini dalam hatinya. Sebelum dia ikrar dengan dua kalimat syahadat itu, tidak dinamakan dia ini seorang muslim. Hukumnya gimana? Hukumnya nanti di hadapan Allah, bukan urusan kita. Allah menganggap yang dalam hatinya itu adalah kebenaran, Allah pun akan memberikan rahmatnya. Tapi kalau menurut sebagian kelompok, mengucapkan dua kalimat syahadat ini syartun, bukan syartun, tapi syartun minal iman, sebagian daripada keimanan, baru setengah imannya gitu. Setengah laginya kafir. Nah, nanti wallah ini mazhab Mu'tazilah, bukan mazhab Ahlussunnah. Ahlussunnah tadi syarat. Ketika dia ikrar dengan syahadatain, maka dia dianggap muslim. Meskipun dia dalam hatinya kafir. Misalkan, cuma Islamnya cuma ingin nikah dengan salah satu muslimah atau seperti apa kan. Nah, tetap hukumnya hukum seakan-akan dia ini muslim. Adapun yang tadi kebalikannya, dia mengimani tapi tidak sampai bersyahadat, hukum Islamnya dia tetap bukan seorang yang beriman. Nah, itu Abu Thalib termasuk pembahasan panjang di antara para ulama. Ada baiknya bagi kita semua untuk tidak fudul, tidak ikut campur, tidak latah berkomentar, apalagi tidak punya ilmu dan dasar yang kuat bagi diri kita sendiri. Ada baiknya kita menjaga itu sendiri. Ada baiknya tidak
berkata yang tidak baik tentang Abu Thalib untuk menghargai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Tiga paman baginda Nabi ya sudah dijelaskan. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Sayyidina Abu Thalib. Kita akan kembali belajar masih dengan kitab referensinya yaitu Aqidatul Awam di segmentasi berikutnya. Tetap bersama kami di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radio Inspirasi Spirit Hati dipancar luaskan dari seputaran Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat radioku semuanya. Masih di program acara Pesantren Hatiku bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad dengan kajian kitab yaitu Aqidatul Awam. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah merelay program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Diucapkan terima kasih banyak kepada Radioku Network, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kaltim, Radioku 106,3 Martapura, dan Radioku 93,6 Aceh Besar. Diucapkan terima kasih sudah merelay program acara Pesantren Hatiku edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat radioku. Dan kali ini kita akan kembali ke pembahasan ya. Bersama narasumber kita Al-Ustadz Haidar Humam Ahmad. Silakan Ustadz, dilanjutkan. Baik, syukron Kang Farhan. Kita lanjutkan, tadi sudah kita bahas beberapa paman-paman Nabi, 3 ya, paman Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengaruh besar di dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya 2 yang sudah disepakati oleh para ulama tentang keislamannya, yaitu Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Al-Abbas. Dan juga ada ulama yang berbeda pendapat dalam keislamannya, namun adab kita untuk tidak ikut campur itu adalah urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ada pendapat-pendapat para ulama yang kami hadirkan, termasuk di keislamannya itu khilaf, yaitu ada Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Berikut adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW juga, tapi berbeda dengan paman-paman yang lainnya. Yang satu ini sangat memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu adalah anak dari ibundanya bernama Lin binti Hajar. Kenapa dinamakan Abu Lahab? Lahab itu seperti bersinar kayak gitu. Karena li isyraqi wajhihi, karena mukanya atau wajahnya itu sangat bersinar, dan termasuk orang-orang yang dibincangkan tentang ketampanannya lah mungkin. Di samping itu beliau juga termasuk pemuka-pemuka Quraisy, paling tinggi-tingginya orang Quraisy, dan juga orang yang menentang dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Julukannya Abu Utaibah atau Abu Utbah. Sementara namanya adalah Abdul Uzza. Nah, tentang keislamannya atau yang satu ini nih, Abu Lahab ini kafir, tidak masuk Islam, kafir binasil Quran katanya. Kafirnya karena nas Al-Quran malah, bukan cuma karena omongan. Iya. Tapi langsung ditulis dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, celaka Abu Lahab dan celakalah baginya, terus sampai ila akhirih, sampai istri-istrinya itu. Nah, Abu Lahab ini termasuk tadi yang paling gencar untuk menghentikan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW
setelah awal-awalnya kita pernah bahas dulu pas kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau ini termasuk orang yang senang dan bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sampai saking senangnya dia punya saudara, punya anak laki-laki, apalagi anaknya laki-laki, menjadi kebanggaan orang Arab. Nah, sampai salah satu budaknya itu dimerdekakan. Nah, karena jasanya yang sedikit itu, dan jasanya sebelum dia memusuhi baginda Nabi, tetap dalam satu mimpi dari Al-Abbas, paman baginda Nabi itu, juga diriwayatkan bahwasanya setiap hari Senin tadi diringankan. Nah, itu para ahli hadis meriwayatkan sejarah atau riwayat mimpi daripada Al-Abbas tadi tentang Abu Lahab ini. Nah, paling gencar memusuhi Islam dan yang terang-terangan, bahkan penyiksaannya kepada kebenciannya kepada kaum muslimin ini sangat besar. Sampai suatu ketika katanya termasuk sebab hidayahnya Abu Sufyan. Ada Abu Sufyan juga masih termasuk Quraisy, dan juga dia masih ada jalur kekerabatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi awal-awalnya dia ikut memusuhi Rasulullah, tapi akhir-akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Para ulama berpendapat, menceritakan bahwasanya sebab hidayahnya Abu Sufyan itu karena sesuatu yang bukan atas dasar apapun, tapi atas dasar manusiawi. Sayyidah Fatimah sedang berjalan di Ka'bah, sedang keluar lah mungkin bermain. Sayyidah Fatimah Zahra tiba-tiba ditampar oleh Abu Lahab ini, atau diriwayatkan bukan Abu Lahab tapi yang lainnya. Tapi satu riwayat mengatakan itu adalah Abu Lahab. Nah, nangis anak Sayyidah Fatimah waktu itu masih kecil, main keluar ditampar oleh Abu Lahab tadi. Akhirnya nangis Sayyidah Fatimah, pulang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengatakan saya ditampar oleh Abu Lahab. Katanya Sayyidina Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah untuk memberi ceritanya, jangan ke ana, ente sampaikan, atau engkau sampaikan bahwasanya kamu ini ditampar kepada siapa tadi, kepada kita tadi bahas siapa? Bukan satunya. Satunya. Lupa, subhanallah. Ya kepada beliau lah. Akhirnya la ilaha illallah. Disampaikanlah kepada sahabat kepada Soker Quraisy julukannya, Sokernya Quraisy, elangnya Quraisy gitu. Pemimpinnya Quraisy. Kepadanya akhirnya didatangi Abu Lahab ini. Ditempeleng lah Abu Lahab oleh beliau ini. Tempeleng juga. Kita memusuhi ayahnya. Kita ini musuhan sama ayahnya, bukan kepada anaknya. Iya, bukan sama anaknya. Jangan bawa-bawa anaknya, anak kecil lagi, perempuan lagi, kamu sakiti. Yang tadi itu maksudnya Abu Sufyan, bukan sih? Abu Sufyan. Betul. Naam. Subhanallah, barusan kita bahas. Ini umur udah berapa ini? Abu Sufyan mendatangi Abu Lahab karena diceritakan oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah datang pada Abu Sufyan, saya ditempeleng oleh Abu Lahab. Bahasa Cirebonnya sih wadul ya kepada Abu Sufyan. Wadulnya jangan kepada jangan kepada Nabi, Rasul, tapi coba sampaikan dulu kepada Abu Sufyan. Nah, sampaikan kepada Abu Sufyan, anak ditempeleng oleh Abu Lahab, ditampar oleh Abu Lahab, didatangi, dioncok lah istilahnya kita ya. Datangi, akhirnya Abu Lahab pun ditempeleng sama Abu Sufyan. Iya, ditempeleng juga sama Abu Sufyan, dimarahi. Kita ini musuhan dengan ayahnya, bukan dengan anaknya. Ngapain kita benci juga ke anaknya, apalagi sampai menyakitinya, apalagi dia adalah perempuan. Nah, setelah dari kisah itu, Sayyidah Fatimah kembali kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan Abu Sufyan? Katanya Abu Sufyan
mendatangi Abu Lahab lagi dan memukul balik Abu Lahab dan berkata, kita memusuhi ayahnya, bukan kita ada masalah dengan ayahnya, bukan masalah dengan yang bersangkutan dengan Muhammad. Nah, akhirnya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, dengan amalnya Abu Sufyan yang sedikit itu, dengan amalnya Abu Sufyan yang bukan tentang syariat tapi tentang kemanusiaan lah, jangan sia-siakan, balaslah beliau. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberikan hidayah kepada Abu Sufyan di akhir-akhir setelah Fathu Makkah. Nah itu kebaikan yang sedikit atas dasar manusiawi itu bisa menghantarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, bahkan bisa menjadi asbab hidayah, sebab hidayah bagi seseorang. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katanya di dalam satu riwayat, innallaha khabba salasan fi salas. Allah menyembunyikan 3 sesuatu, ada yang diriwayatkan 4 sesuatu dalam 4 sesuatu yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keriduannya dalam suatu kebaikan. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan apapun, meskipun itu adalah hal yang kecil. Karena bisa jadi di dalam kebaikan yang sedikit atau yang remeh itu terdapat keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun juga menyembunyikan ghadabuhu fi maksiyati. Allah menyembunyikan kemurkaannya juga di dalam maksiatnya, pelanggaran kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan maksiat apapun, kecil besarnya maksiat itu, jika dibandingkan kepada siapa kita bermaksiat akan menjadi besar. Kita maksiatnya sama siapa? Nah itu. Maka jangan sampai kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Bisa jadi sekecil maksiat yang kita lakukan itu ada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyembunyikan pengkabulan doa di waktu-waktu yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tentukan. Kalau Allah tentukan maka bakal berebut orang-orang di waktu-waktu itu. Ya kecuali di beberapa waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di Ramadan, misalkan di 10 akhir bulan suci Ramadan, itu pun tidak dikasih tahu kapan datangnya pengkabulan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat menyembunyikan para kekasihnya, para wali-walinya di antara hamba-hambanya. Maka jangan sampai kita suudzon, jangan sampai kita berburuk sangka, jangan sampai kita menzalimi siapapun. Bisa jadi yang kita zalimi itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Abu Lahab termasuk orang yang memusuhi Islam sampai di akhir hayatnya. Dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inna kafainakal mustahziin. Allah Subhanahu Wa Taala cukupkan engkau dari orang-orang yang menyakitimu, wahai Muhammad. Di antaranya Abu Lahab. Katanya di akhir hidupnya itu terkena kayak semacam adasah atau kurhah, katanya kayak bisul ya, atau benjolan-benjolan di sekujur tubuhnya, yang orang Arab itu tidak semua lari dari penyakit itu tuh. Karena katanya penyakit menular dan aromanya sangat-sangat busuk, dan juga orang itu lari lah, gak mau dekat-dekat orang yang kena penyakit itu tuh. Ada penyakit masyhur di zamannya itu. Akhirnya sampai beliau meninggal pun gak ada yang mau nguburin. Akhirnya cuma pakai alat yang panjang gitu, didorong-dorong sampai masuk dan dilempari batu sampai numpuk. Nah sampai diriwayatkan sampai sekarang pun kalau kita jalan di dekat-dekat rumahnya Abu Lahab itu masih tercium aroma tidak sedapnya. Wallahu ta'ala alam tentang kebenarannya itu. Yang jelas Abu Lahab termasuk Imam At-Tabari juga menyebutkan penyakitnya Abu Lahab itu seperti itu di akhir hayatnya, karena itu efek daripada memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya adalah paman Nabi Muhammad SAW, Al-Harith. Al-Harith ini paling besarnya anaknya Abdul Muthalib. Saking dia ini paling besarnya anaknya Abdul Muthalib, sampai dijulukinya pun julukan abahnya.
orang manggilnya Abdul Muthalib. Hampir sama namanya, tapi Al Harits itu. Nah, ini Al Harits tidak sampai menemukan Islam. Sudah tua, meninggal beliau. Tidak sampai datang Islam, kemudian tidak menemui Islam. Nah, terus juga Zubair ini juga paman baginda Nabi Muhammad SAW, seibu dengan ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Nah, Abdul Muthalib, Zubair, dan juga satu lagi Dirar atau Abdul Ka'bah. Nah, terus Jahal ini paman baginda Nabi Muhammad juga sama. Zubair tidak menemukan Islam, ini juga tidak menemukan Islam. Nah, Jahal sama Hamzah itu satu ibu. Nah, Abdul Ka'bah juga paman baginda Nabi Muhammad tidak menemukan Islam, satu ibu satu ayah dengan ayah baginda Nabi Muhammad SAW. Terus Kutham satu ibu dengan Al Harits. Dirar ini satu ibu dengan Al Abbas tadi. Termasuk orang Quraisy, pamannya Nabi yang masyhur juga tentang jamalan wasakhoan katanya. Udah mah ganteng, dermawan lagi gitu. Itu terkenal. Dirar. Khidak juga sama, terkenal dermawannya. Muqawim, dan orang Arab itu adatnya kayak gitu. Masih masyhur dengan kedermawanan mereka. Sampai ada salah satu syair itu dulu. Ada orang Arab yang sudah jadi ikon tentang kedermawanan. Namanya Adi atau siapa? Adi bi abiktada adiyun fil karam wa man yusabi abahu fama zalam, gitu katanya. Sampai Adi ini saking dermawannya pengen setiap hari di rumahnya itu ada tamu. Satu saat nggak ada tamu yang datang, nyuruh budak-budaknya, ente bakar satu gudang gitu katanya, biar mendatangkan warga. Kalau ente bisa mendatangkan warga, ente merdeka. Gitu. Dibakar. Siapa yang nggak pengen merdeka kan? Iya. Dibakar lah. Tolong bakaran. Datang semua orang-orang. Pas datang bukannya madamin api, malah suruh makan. Masuk langsung. Itu unik ya. Unik. Wallahu alam kebenarannya itu seperti apa kita tidak paham. Nah, Dirar, Khidak, Muqawim itu termasuk kisah-kisah lah di orang Arab. Sejarah di Arab itu seperti itu. Muqawim ini termasuk orang yang ada yang bilang ini bukan pamannya Nabi, ada yang bilang ini pamannya Nabi. Ada yang bilang ini pamannya Nabi tapi namanya sama, aslinya Abdul Ka'bah juga. Ada yang bilang ini Khidak. Jahal itu sama, satu orang lah, bukan banyak orang. Tapi itu ya riwayat menurut ahli sirah. Sedangkan bibi-bibi baginda Nabi Muhammad SAW itu ada 6. Di antara yang beriman dan masuk dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad adalah Sayyidah Safiyah wahia Ummu Zubair. Sayyidah Safiyah itu adalah ibu daripada Zubair bin Awam. Nah, Sayyidah Safiyah menikah dengan Al-Awam, lahirlah Zubair. Zubair nanti menikah dengan Sayyidah Asma, saudari daripada Sayyidatuna Aisyah, Ummina Aisyah Ummul Mukminin, dan lahirlah nanti Abdullah bin Zubair ibn al-Awam, termasuk pemuka dan asja'ul Arab, termasuk paling pendekar-pendekar Arab, paling beraninya orang Arab pada zamannya. Nah, Safiyah ibu daripada Zubair bin Awam. Maka Zubair bin Awam ini adalah ponakan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ummuha Halah bintu Uhaib Ummu Hamzah. Ibunya adalah Halah bin Uhaib tadi. Sama berarti Sayyidah Hamzah dan Jahal ini dan juga Sayyidah Safiyah ini satu ibu. Nah, meninggal di kekhilafahan Sayyidina Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umurnya waktu itu 73-an meninggal. Dan dikuburkan di Baqi. Termasuk juga penyair juga, beliau juga punya syair-syair tawasul, yang syairnya itu sampai sekarang kita pakai itu, yang ala ya Rasulullah, Rasulullah kunta rajana. Nah, itu ila akhirih, itu adalah syair daripada Sayyidah Safiyah bibi Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun di dalam yang lainnya ada Arwa, bibinya Nabi ada Arwa, ada Atikah. Arwa dan Atikah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang termasuk yang ikut Islam, ada yang bilang termasuk yang tidak ikut Islam. Jadi keislamannya
khilaf di dua orang ini, Arwah dan Atikah. Adapun yang ketiga, yang sisanya 3 lagi, Ummu Hakim, Baroh dan Umaymah, ini di dalam adami Islam, tidak masuk Islamnya, tidak ada khilaf. Maksudnya mutlak ini termasuk orang-orang yang bukan Islam. Ummu Hakim, Baroh dan Umaymah. Itu saja mungkin. Karena waktu tidak sampai ya. Kita menyinggung ke Isra dan Mi'raj. Mungkin pertemuan berikutnya Ustadz ya. Insyaallah. Baik Ustadz, barangkali diberikan kesimpulan selama 1,5 jam ke belakang untuk pesan kepada sahabat radioku, kemudian sekalian ditutup dengan doa keberkahan. Silakan Ustadz. Inti daripada apa yang kita bahas tadi adalah yuk kita kembali. Kita ini harus punya waktu dan harus kita paksakan diri kita juga membaca sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, terkhusus sekarang-sekarang yang untuk mendekati bulan Rabiul Awal, untuk kita menumbuh suburkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengetahui sirahnya, mengetahui paman bibinya tadi, dan juga dari apa yang kami sampaikan hari ini, bahwasanya ada di situ Abdul Muthalib yang kita titik beratkan ya, karena 2 orang sudah ma'ruf keislamannya, sisanya ada yang tidak menemukan Islam atau memusuhi Islam. Nah, Abu Thalib ini termasuk yang tidak ulama berbeda pendapat, tapi kita temukan di luar orang-orang mencaci, mengolok, merendahkan Abu Thalib, sedangkan perjuangan beliau impactnya kepada perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW juga sangat besar. Kalau menurut apa yang kita sering dengar dari guru mulia kita, jangan biasakan lidah kita ini gampang mencaci, mengolok orang lain. Sampai akhir hayat, sampai meninggal, kok tidak melaknat Fir'aun, melaknat Abu Jahal yang sudah dari Al-Quran itu, melaknat syaitan yang sudah jelas-jelas membangkang kepada Allah, itu kita tidak dihisab terkait itu. Takutnya malah karena kita biasa melaknat, Dajjal dilaknat, syaitan dilaknat, Abu Lahab dilaknat, sampai terbiasa kita melaknat, sampai ya akhirnya ketika kita urusan dengan orang pun sudah keluar nih laknatnya, padahal nggak selayaknya keluar untuk sesama ya ahlul iman. Nah, itulah menjaga lidah, menjaga adab kita, menjaga ta'zim kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecintaan penuh dalam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memberikan kita kamalal mutaba'ah, benar-benar mengikuti sunnahnya, mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan kita adab kepada baginda Nabi, kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, kepada paman-paman Nabi, sehingga kita tidak dijadikan oleh Allah sebagai lidah orang-orang yang gampang mencaci, gampang mengolok, gampang merendahkan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebersihan hati kepada diri kita semuanya, sampai kita menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, atau ada kata-kata yang menyinggung semuanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustadz Haidar Humam Ahmad, yang sudah memberikan pencerahan tentunya kepada kita semuanya dengan kajian kitabnya, yaitu Aqidatul Awam. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Program acara Pesantren Hatiku dengan kajian kitab Aqidatul Awam hadir setiap hari Rabu pukul 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jazakumullah ahsanal jaza, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.